ini dia salah satu medan yang harus kita lewati, sungai yang penuh dengan rawa. Hari ini saya bersama masyarakat suku Korowai mau baidunggakol atau berburu babi. Petualangan koridor selatan Papua, saya mulai bersama tim ekspedisi dengan menerabas hutan dan sungai rawa menuju suku Korowai Batu. Perjalanan jalan kaki 1 hari. Enggak, bukan. Nah ini dia salah satu medan yang harus kita lewati, sungai yang penuh dengan rawa. Sebuah teknik pengamanan darurat dibuat tim jelajah untuk menjaga barang bawaan. Sungai rawa yang belum diketahui tingkat bahayanya menjadi alasan utama. Ternyata ada 2 barang yang nggak dimasukin ke dalam terpal ini, disisain. Ada senjata 2, itu untuk keamanan. Karena kita nggak tahu nanti di depan sana ada bahaya apa yang akan datang. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, supaya tetap aman. Kita leburin, baru kita dorong-dorong. Meski sungai rawa memiliki karakter arus yang tenang, namun tak boleh kita anggap sepele. Medan yang kali ini saya lewatin sama tim, awalnya kelihatan mudah karena terlihat lebar dan luas. Tapi ternyata pas udah masuk-masuk ternyata ya begini nih, rumput-rumputnya sangat rapat dan juga mungkin ini cuma cukup untuk 3 orang. Jadi agak sulit juga, agak sempit. Akhirnya medan sungai rawa sudah kita lewati. Ya bersyukur karena tadi tidak ada hal yang berbahaya ya, tapi inilah hasilnya, kita basah semua. Tapi nggak apa-apa, seru banget. Papua memiliki suku-suku asli dengan kehidupannya yang khas dan beragam. Tempat tinggal suku Korowai Batu menjadi destinasi ekspedisi saya kali ini. Rumah pohon menjadi identitas tersendiri bagi suku Korowai Batu. Suku penghuni rumah pohon ini kini tersebar di 4 wilayah sudut perbatasan kabupaten di Papua. Kabupaten Yahukimo, Asmat, Pegunungan Bintang, dan Bovendigul. Sekitar 3.000 jumlah suku Korowai Batu kini. Di Kabupaten Bovendigul sendiri, masyarakat suku yang masih menempati pohon sebagai tempat tinggal jumlahnya semakin berkurang. Faktor modernisasi menjadi penyebab utama. Kenapa pada copot-copot begini, Kakak? Ini atapnya karena hujan terus. Hujan. Angin lagi jadi karena sudah lama. Rumah tinggi, begitu sebutan masyarakat sekitar bagi tempat tinggal suku Korowai Batu. Dibangun bertengger di atas cabang-cabang pohon untuk menopang bebannya. 5 meter menjadi ukuran minimal ketinggian. Paling tinggi di sini ada yang mencapai 20 meter. Satu rumah pohon mengalami kerusakan. Cuaca dan faktor alam menjadi penyebabnya.
Ini kalau lihat dari kondisi rumahnya ya memang kerusakannya cukup lumayan ya. Kalau dari tangganya sih karena lapuk jadi banyak yang lepas dan atap-atapnya juga banyak yang bolong karena itu tadi cuaca dan juga angin badai waktu itu. Nah ini semua bahan-bahannya sudah terkumpul. Nah ini salah satunya adalah daun sagu. Ini untuk atap nanti itu dipasang di atas. Ini lagi proses untuk naliin si tangga-tangganya ini menggunakan tali rotan. Ini harus naik-naik begini biar kenceng talinya. Harus dipastiin karena kalau misalnya enggak bahaya banget kalau diinjak terus tiba-tiba jatuh. Ini ikut kemana ini? Sini. Ayo, oke. Ini habis pemasangan tangganya langsung ke atapnya. Ini kita mau betulin atap, bahan-bahannya udah dibawa duluan ke atas. Rumah pohon merupakan bangunan yang sakral bagi mereka. Keberadaannya yang dibangun jauh dari tanah bukan tanpa alasan. Mereka meyakini nyamuk-nyamuk pembawa malaria banyak berkeliaran di bawah. Jadi dengan tinggal di atas pohon, mereka akan aman dari mara bahaya penyakit tersebut. Selain itu, rumah tinggi juga menjadi benteng pertahanan dari para pendatang yang dianggap asing. Semakin tinggi rumah yang dibangun, maka semakin baik. Setidaknya seperti itulah keyakinan mereka tentang tempat tinggal. Ini bendera merah putih telah ditancapkan. Ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan ekspedisi NKRI untuk mengeksplor pedalaman-pedalaman yang masih masuk wilayah Indonesia. Berburu menjadi aktivitas kebanggaan kaum laki-laki suku Korowai Batu. Selain untuk mencari sumber makanan, berburu juga dijadikan ajang menguji keahlian menggunakan alat buruan. Jejak biasa dia lewat ini tadi ya, dia cumi-cumi tanah. Hari ini saya bersama masyarakat suku Korowai mau baidunggakol atau berburu babi. Nah hari ini lagi dilihat dulu nih jejak-jejaknya. Biasanya dia suka gali-gali untuk mencari makanan. Dan makanan dia itu cacing, jadi ketahuan nih jejaknya ada di mana. Kayaknya sih ada di sekitar sini. Ayo Kak, kita ke sana. Tanda-tanda gerakan dari babi hutan mulai tampak. Di saat seperti ini dibutuhkan langkah yang sangat hati-hati dan penuh perhitungan agar babi tak menyadari kehadiran pemburu. Aduh, nih untuk masyarakat di sini ini adalah berkah karena dari tadi kan memang nyari babi itu berburu susah sekali, tapi sekalinya dapat ya ini adalah berkatnya mereka. Sudah sebentar. Tarian penyambutan mengiringi kedatangan saya dan tim berburu. Luar biasa sekali, kita datang langsung disambut sama masyarakat di sini. Nah ini babinya udah mau langsung dipotong lalu dimakan rame-rame. Rame banget. Semua pada sorak gembira. Momen seperti inilah yang ditunggu oleh masyarakat suku Korowai Batu. Mereka berdatangan dari segala penjuru hutan memeriahkan pesta hasil berburu. Selanjutnya mengolah daging hewan buruan dengan cara bakar batu. Bakar batu merupakan tradisi turun-temurun masyarakat suku Korowai.
Lewat prosesi bakar batu ini, tampak solidaritas serta kebersamaan antar keluarga. Ayo. Wah, taruh sini aja ya. Sangat bisa diacungkan jempol masyarakat suku Korowa ini dengan alat-alat yang sangat sederhana karena mereka tinggal di pedalaman. Jadi alat-alatnya begini, ngambil dari hutan semuanya, tapi bisa menjadi olahan yang sangat kreatif. Keren banget. Hidup di tengah pedalaman hutan membuat masyarakat Korowai terbiasa dengan kerasnya alam dan cuaca. Karena itu, pakaian belum menjadi prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun beberapa di antara mereka kini sudah mengenal pakaian. Rame ya, tuh. Rame banget tadi, padahal berburunya cuma berlima, tapi memang karena babi ini adalah makanan yang sangat spesial. Masyarakat di sini tuh biasanya makan hanya pakai pisang dan juga sagu. Tapi kebetulan tadi kita berburu dapat babi, semua pada ngumpul jadi satu. Ya nggak apa-apa lah, walaupun saya tidak bisa menikmati rasanya, tapi saya bisa menikmati kebersamaannya di sini. Rame banget. Dipotong-potong. Berbicara tentang sagu, hampir seluruh wajah Papua, khususnya di Papua Selatan, itu dipenuhi dengan pohon sagu. Seperti sekarang saya mau mencari sagu bersama masyarakat distrik Bomakia. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan berlanjut ke distrik Bomakia, Kabupaten Bovendigul. Kali ini saya diajak mengolah manfaat sagu menjadi hal yang lain lagi. Oh, ini langsung dibentuknya di sini berarti? Iya. Nah, ini yang mau kita ambil itu adalah bagian pelepah dari sagu. Jadi memang ini adalah alat yang biasa dipakai masyarakat untuk mencari ikan, ya. Pohon sagu memang tersebar luas hingga ke sekitar pemukiman masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat banyak mengambil manfaat sagu untuk keperluan yang beragam. Pelepah sagu ini akan dimanfaatkan seperti alat timba tradisional. Sebuah kreativitas dalam memanfaatkan alam. Belum lengkap bandinya kalau belum ditambahin kayu. Nah, jadi fungsi kayu kecil ini supaya nanti pada saat kita timba air itu lebih mudah untuk kita ngangkatnya. Jadi ada pegangannya di sini. Cara menangkap ikan kali ini cukup unik. Bagian sudut sungai dibendung agar ikan yang bersembunyi di tepian tidak dapat meloloskan diri. Ini sekarang kita lagi proses untuk membuat bendungannya. Jadi memang menutup air dari arah sana tadi biar tidak masuk ke dalam sini. Nah, nanti air yang ada di dalam bendungan akan kita timbah dan kita kasih keluar supaya nanti airnya agak menyusut sedikit baru kita bisa nangkap ikannya. Gitu. Bendungan dibuat membentang dari satu tepian ke tepian seberang, memanfaatkan segala sesuatu dari alam sebagai pondasi bentengnya. Kita buatnya dari ranting-ranting pohon dan juga tanah supaya nanti airnya itu nggak akan masuk lagi ke sela-sela, ikannya pun nggak akan bisa kabur tentunya. Nah, tanah lumpur inilah yang akan memberhentikan jalur air dan membuat ikan terjebak.
Ini bendungannya sudah dirasa benar-benar kedap air, tidak akan ada air masuk lagi. Saatnya kita menimba. Jadi caranya memang begini saja. Kita membuang air yang ada di dalam bendungan keluar supaya agar lebih surut sedikit. Saya pikir awalnya mustahil, ini airnya bisa agak sedikit surut, ternyata beneran surut loh. Tuh, ini udah agak berkurang. Tambelnya sudah, nih kita sekarang cari ikannya. Biasanya kelihatan nih dari permukaan. Wah, ikan! Dapat ikan! Wow, ini dia ikannya. Ikan mujair. Mujair ya? Wah, ini saya dapat ikannya kecil. Kalau di sini memang banyaknya ikan mujair dan juga biasa dapat apa lagi Om selain mujair? Gurami. Ikan gurami. Di wilayah perairan dangkal seperti ini, ikan-ikan kecil mudah ditangkap. Ikan-ikan dengan ukuran yang lebih besar biasanya menyukai perairan yang lebih dalam. Nah, jadi memang kesulitannya kalau kita nangkap ikan karena pakai tangan. Jadi ikannya masih agak gesit, apalagi kecil-kecil begini, susah ditangkapnya. Ayo, ayo. Iya, weh. Aduh, ayo. Ini dia tangkapan ikan hari ini bersama saya dan juga Om-Om. Habis ini saya mau langsung bikin menjadi olahan khas di suku Kombay. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Om! Jadi pertama-tama memang harus dibakar dulu supaya kandungan air yang ada di dalam kulit kayu itu agak sedikit berkurang. Wangi. Kenapa dia wangi? Ini jadi memang dibakarnya tidak terlalu lama, hanya asal menempel saja dan masih agak sedikit basah. Iya. Tapi ketika saya dekati dan ini wanginya harum sekali. Ini jadi sekarang proses peracikannya. Jadi memang tidak pakai bumbu sama sekali, hanya dicampurkan sagu, terus kita taburi lagi di atasnya, dikasih ikan. Baru sagu lagi, nanti akan ditutup pakai kulit kayu yang tadi sudah dibakar. Inilah salah satu cara masak khas masyarakat suku Kombay. Kulit kayu menjadi media masak alami. Apapun lauknya akan disajikan bersama sagu seperti ini. Saatnya kita bakar, tetapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Panas. Kalau dari bentuknya mirip seperti oncom ya. Kayak oncom yang dikasih ikan gitu atasnya. Kuliner khas memang selalu dipengaruhi potensi yang ada di suatu daerah tersebut. Seperti sagu, dari pelepahnya yang menjadi alat tangkap ikan, hingga bahan masakannya seperti sudah menjadi ciri khas masyarakat Papua. Tentu saja setelah petualangan panjang, makan-makan ini selalu menjadi bagian yang saya suka. Ini rasanya, kalau sagunya sebenarnya hambar tapi kenyal dan juga mengenyangkan. Saya baru makan beberapa suap tapi sudah lumayan kenyang. Dan yang bikin spesial lagi ini ikannya. Tidak pakai bumbu apapun tapi ikannya gurih sekali. Bola sagu. Rasa kok pakai sagu. Bola rambo. Bola buruk. Bola buruk. Bola mandalu. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Petualangan saya bersama suku-suku di pedalaman Papua bagian selatan masih berlanjut. Bagi masyarakat suku Kombay, sagu menjadi berkah tersendiri yang tak bisa lepas dari kehidupan keseharian mereka. Rumah yang dibuat itu semua dari Seperti kegiatan saya kali ini bersama para mama. Wah, murah sekali mama. Wah, ini sebenarnya saya agak iri ya sama mama-mama di sini karena aksesorisnya lihat dong, dari kalung, ikat kepala kalau di sini namanya wami, dan yang membuat saya lebih tertarik lagi adalah hiasan rambutnya. Coba mama balik dulu sedikit. Wah, ini kalau di sini namanya Vio. Vio, mama-mama ini sebenarnya kalau ada pesta ini semua wajib untuk dipakai. Apa? Oh, ada lebah. Oh, hati-hati kena duri mama, banyak duri. Jadi yang diambil adalah bagian daun mudanya. Ini yang seperti ini, jadi belum berwarna tua, masih warnanya hijau. Kalau yang coklat itu kurang kuat untuk diikat, jadinya bagusnya yang seperti ini. Ada durinya juga mama. Satu bulan ada. Ke bawah lagi. Sudah. Ini yang dipakai. Oh. Lagi-lagi saya baru tahu. Ternyata yang dipakai itu bukan bagian daunnya, melainkan hanya serabutnya saja, lapisan bagian luarnya nih seperti ini. Kita tarik, jangan sampai putus ya mama. Nah, ini dia. Sudah, ini dipakai buat rambut. Sekarang bisa diikat. Sebuah kreativitas dalam memanfaatkan salah satu bagian dari tanaman keluarga Palam-Palaman ini. Serat daun yang dijadikan aksesoris guna merias diri. Nah, ini semuanya kayaknya sudah habis, seratnya kita ambil. Habis ini mau langsung kita bawa ke kampung untuk masuk ke proses selanjutnya. Masih panjang lagi, tenang saja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di sebelah sini ya mama. Wah, aduh. Daun sagu yang tadi sudah diambil serabutnya ini langsung dijemur dulu selama 1 malam untuk nantinya akan berubah warna menjadi coklat dan juga jauh lebih kuat. Ya kalau ini belum terlalu kuat harus dijemur dulu sama matahari. Ya sudah, ayo ikuti jejak saya, jejak petualang. Mama nyanyi dong, saya mau dengar suara mama. Ya, inilah saatnya saya didandani selayaknya para wanita suku Kombay. Tentu saja dengan menggunakan daun sagu seperti ini. Aduh, pelan-pelan mama. Ada sakit. Ini view-nya sudah mulai. Jadi saya harus dihias sama 2 wanita cantik yang sudah pakai view-nya. Ini agak lumayan sakit ya untuk pertama. Jadi mama. Jadi rambutnya itu ditarik terus baru dililit dengan view-nya. Aduh, sakit mama. Pelan-pelan. Coba mama. Ada ya kasih lepas. Hambiam boko rambut. Hambiam mo. Mama jadi tarik sakit. Oh ini jadi bentukan dari vionya itu dianyam sedemikian rupa yang kemarin sudah kita ambil. Ini memang sudah kering, jadi langsung dianyam, lalu nanti dililit-lilit ke rambut seperti ini nih, begini. Tapi nanti ada ikatannya berarti ya mama ya? Bagus ya? Mengaca. Mana? Tidak ada. Vio, selayaknya kepang tradisional masyarakat suku Kombay. Sebagai aksesoris kepala agar wanita tampil lebih menarik. Tentunya saya tidak mau kalah cantik dengan para mama di kampung ini. Kenapa mama gemas kah? Nah, hidung. Tapi hidung orang di sini mancung-mancung memang. Biasanya kepang rambut Vio ini mampu bertahan hingga berhari-hari. Makanya para mama mengepang sangat kuat untuk hasil yang sempurna. Jadi saya harus tahan.
Ternyata hiasan untuk wanita di sini sama laki-lakinya itu berbeda. Laki-laki pun ada yang dibentuk seperti ini, diikat, dililit pakai tali ini. Cuma bedanya kalau laki-laki itu dia pendek ukurannya, tidak panjang seperti ini dan ada hiasannya. Kalau perempuan harus ada begini ya, Mama, panjang juga. Dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran agar rapi hasilnya. Lain waktu, mungkin saya berkesempatan belajar khusus teknik kepang menggunakan daun sagu ini. Cantik kalau Mama? Itu ya, saya bilang ini. Furu rambo, cantik ya. Ini sudah selesai dihias sama Mama pakai vio dan saya udah siap untuk acara pesta. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Kehidupan masyarakat suku Komba yang tinggal di pedalaman hutan Papua bagian selatan benar-benar masih sangat tradisional. Salah satu bentuknya tentu saja pasar barter. Bapak ini mau apa? Barter? Aimba. Mau Mau tukaran apa? anak panah dengan ini, taring babi. Tarik babi. Pasar yang sekarang saya lagi datangi ini berbeda dengan biasanya, tapi kalau di sini itu adalah pasar barter. Jadi bisa dibarter antar barang seperti ini di sebelah saya. Abang mau tukar mata panah dengan gigi babi. Kegiatan barter biasanya dilakukan di lokasi terbuka yang mudah dijangkau. Beragam aksesori hingga alat-alat tradisional ditukar dengan apapun yang telah disepakati. Mama, ini bisa ditukar dengan meja. Barang ini. Mama mau kasih yang mana? Untuk satu kemeja. Ini Baju perempuan di sini. Nih, saya dapat banyak, tukar satu kemeja, dapat hiasan untuk baju dan juga baju perempuannya. Baju dalam. Nih, baju dalam perempuan. di dalam ini. Bisa dibilang di sini itu tidak ada harga tawar yang pasti, jadi tergantung kesepakatan antara dua pihak saja. Kegiatan dilakukan secara alami, tanpa ada lapak-lapak khusus yang biasa ditemukan di pasar barter. Siapa yang berteriak paling keras dengan barang yang unik dan bermanfaat, pasti paling cepat laku. Kenapa mau ditukar dengan ini, Mama? Maunya. Kenapa? Biar terang. Terima kasih, Mama. Mamanya tadi mau buat barter ini kalungnya, tapi karena tidak ada, jadi saya dikasih. Oh, baik sekali Mama, terima kasih. Benar buat saya. Mama tadi yang mana? Mama yang tadi. Mana Mama yang tadi? Mau lari ke sana. Kegiatan barter dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suku Kombai yang tidak bisa mereka dapat dari alam. Sekaligus juga sebagai bentuk interaksi mereka dengan masyarakat dari luar. Tukar dengan apa?